kondisi harga komoditi yang meningkat ini? Sektor apa tadi, Nil? Sorry. Perkapalan, perkapalan. Oke, perkapalan. Jadi Heeh, perkapalan heeh. ini perlu kita perhatikan ya, likuiditasnya cukup minim. Mhm, Jadi kalau saya itu di luar stok universe saya. mhm, Nah, kalau untuk perkapalan sebenarnya yang saat ini valuasi paling murah itu malah bukan kapal yang ngangkut kaitannya mengenai ngangkut batu bara ya. mhm, Kapal-kapal yang ngangkut barang-barang karena selama pandemi COVID-19 terjadi, pengiriman shipping bisnis online itu jalannya luar biasa cepat, merajalela ke sana mhm. sini. Sehingga shipping ini menjadi salah satu yang dicari. Tetapi masih banyak yang trauma perkapalan ini dengan Oke. tragedi waktu itu BLTA, kalau teman-teman ingat ya. Jadi tiba-tiba Mhm, fraud, jadi gocap, banyak yang nyaku di sana. Nah, tetapi yang mhm, cukup menarik sekarang yang bisa diperhatikan adalah SMDR. mhm, Volumenya nggak ada. Kenapa? SMDR ini saat ini diperdagangkan di PI antara 2 sampai 3 kali dengan PBV 1, sekian kali. Valuasinya cukup murah untuk saat ini dibandingkan mhm, dengan shipping company di dunia lainnya seperti mhm, FedEx dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya lihat di area 2200 ini menjadi support yang cukup kuat dengan area stop mhm. loss jika turun di bawah 2100 dengan resisten 23940 dan juga 2530. Walaupun kita beli ini nggak bisa banyak-banyak, kalau teman-teman yang masuk gede belinya harus beli cicil, jual juga jual cicil, tapi saya masih optimis dengan bisnis online karena Iya. tentu saja habit manusia udah mulai berubah dari belanja offline. Mhm. Kan udah nggak offline, kalau bisa online kenapa nggak online. Contohnya saya juga beli contohnya AliExpress dari China, barang-barang lucu-lucu saya beli dari Iya. sana. Tokopedia juga saya pengguna setia, jadi udah kebiasaan nih, jadi masih nggak bisa move on walaupun masih Heeh. nge-mall tapi tetap belanja online begitu. Baik, baik. Ini dari tadi muncul terus nih pertanyaannya berkaitan dengan saham-saham trio macan nih Bro Bernard. Banyak banget yang nanya terkait dengan nikel-nikelan gitu, terutama nikel antam. Tanggapannya seperti apa nih? Prospeknya juga seperti apa? Karena kayaknya kok sahamnya nggak hype-hype lagi gitu Bro Bernard. Oke, ini nggak hype-hype lagi karena kemakan sama Mm-mm. story-nya si coal. Karena saat ini Hmm, komunitas mereka kan berada di satu sektor ya, sektor mining. Yang iya. lagi di hype sekarang di sektor coal. Nah, that's why Mhm. mereka kemakan sama coal. Nah, Hmm. tetapi untuk Antam in the long term masih cukup bagus. Secara valuasi cukup murah, dia sudah memiliki banyak smelter. Tapi kalau Mhm. untuk sekarang daripada Antam, saya lebih prefer Harum. Kenapa Harum? Karena dia Oke. ada diversifikasi kukul juga. Ketika kul ngangkat, dia ikut ngangkat. Nikel ngangkat, dia ikut ngangkat. Walaupun tentu Mhm. saja kenaikannya nggak akan signifikan si PTB atau Atro ya. Kalau kolnya gila-gilaan, mereka akan lebih terdampak duluan. Karena si Harum ini istilahnya ada dua kaki lah. Kol ada, nikel. Jadi kalau mau penasehat sekarang better yang ada dua kaki lah di kondisi market sekarang. Baik, baik, baik. Nah, gimana kabarnya dengan emiten-emiten yang proksi ke komoditi emas, Bro Bernard? Karena kan kita lihat harga emas acuan juga belakangan meningkat ya. Kemarin sempat sentuh lagi 1.800 per ininya, per troy ounce-nya gitu. Ini Oke, bagus nggak sih untuk kita koleksi untuk oke. window dressing? Nah, jadi emas ini merupakan lawan dari inflasi. Itu banyak Mm-mm. pepatah atau orang kuno mengatakan begitu, dan itu benar sekali. Ketika Mhm. potensi resesi terjadi, banyak orang memindahkan asetnya, take profit dari saham atau instrumen lebih berisiko, pindah ke instrumen yang lebih aman. Yaitu contohnya Mhm. adalah Antam. Dan kemarin emas Antam juga udah diperdagangkan di atas 1 juta per gramnya. Sehingga menurut Iya. pandangan saya saham emas juga cukup menarik. Di sini bisa perhatikan Mhm. yaitu ada BRMS ya yang proxy untuk emas. BRMS ini pasti teman-teman suka ya, karena sahamnya Mhm. murah. Teman-teman bisa perhatikan area demand 168 sampai 172 dengan stop loss juga turun di bawah 160, resisten di area 190 dan target price dari suku sekuritas sendiri di kisaran area 250 untuk BRMS. Jadi cukup menarik
untuk kita perhatikan BRMS saat ini. Dan Mhm. BRMS ini juga saat ini satu grup juga ya dengan Bumi, sama-sama dimiliki oleh grup Bakti dan Salim, yang mana dua grup ini lagi hype banget nih belakangan ini. Jadi menurut pandangan saya saat ini yang paling menarik adalah BRMS, terutama yang suka saham-saham yang lebih betanya lebih tinggi ya, lebih high beta. Jadi kalau Mhm. naik lebih Mhm. kencang, lebih kencang. Nah, kalau yang lainnya, teman-teman bisa perhatikan MDKA, tapi dia nggak se-high beta si BRMS. Ini perhatikan area support di bawah, di kisaran area 4050, stop loss kalau di bawah 3950, dengan resisten di area 45, dan juga next-nya di kisaran area 4710. Begitu. Mhm. Nah, berarti udah ada beberapa stock pick-nya terkait dengan komoditi-komoditi emas, ada BRMS, ada juga MDKA. Nah, ini ada pertanyaan dari cuan troopers kita, menarik juga untuk dibahas ini, Bro Bernard. Saham Bayan Resources naik tinggi setelah stop split di saat saham big caps lain pada anjlok. Apa penyebabnya katanya? Jadi Beyond Resources ya. Beyond Resources ini tentu saja Mhm. merupakan perusahaan batubara yang proxy dari Thailand, dan dia juga salah satu investor dari ITMG ya untuk Mhm. BN ini, dan secara valuasi dia cukup murah, dan that's why sahamnya ini mengalami kenaikan cukup tinggi, plus dia ini free floatnya dikit di masyarakat. Jadi Mhm. kalau pemegang saham pengendali yang nggak mau jualan, di masyarakat dikit semua yang mau beli, ya harganya naik. Jadi kita harus ingat saham itu selain ditentukan oleh valuasi, ditentukan oleh faktor fundamental, ilmu ekonomi juga berlaku, yaitu kaitan mengenai supply and Iya. demand. Jadi misalnya barangnya nggak banyak di pasar, banyak yang mau barangnya, harga naik. Kalau barangnya terlalu beda, Mhm. terlalu banyak, terus pasarnya ambigu, nggak jelas, atau kondisinya sedang nggak stabil, ya berpotensi turun karena panik. Contohnya adalah Goto. Barang yang beda di pasar udah banyak banget, semuanya panik karena melihat eh, biaya operasional Goto yang cukup tinggi, ruginya masih mencetak double digit triliun tiap tahunnya, sehingga aktivitas sell off terjadi. Nah, yang saya tunggu-tunggu ini adalah kaitannya mengenai apakah pemerintah akan bergerak juga tidak kaitan mengenai Goto ini, karena kita melihat juga bahwa Mhm. perusahaan BUMN seperti Telkom kan investasi di Goto juga ya. Nanti kita lihat Mhm. bagaimana, apakah sentimen ini bisa bikin misalnya Telkom FS down atau bagaimana. Tapi so far Iya. mereka dari pernyataannya sih masih menunggu karena fokusnya jangka Mhm. panjang. Kita juga lihat bagaimana nanti kedepannya Goto ini apakah akan melakukan efisiensi atau aktivitas ekstrim lainnya, seperti misal penutupan di negara-negara yang nggak untung, dengan tujuan apa? Memperbaiki bottom line. Karena sekarang visi-visi investor-investor udah nggak lihat kaitan mengenai user growth aja. Karena kalau user growth tapi nggak bisa dimonetize, ya yang mereka lihat sekarang udah di profitabilitas. Nah, oleh karena itu saya sebutkan tadi BBB udah cukup menarik kan, di Q3 udah Mhm. profit, Iya. dan tentu saja ini menjadi turnaround story buat BBYP untuk tahun depan. Tentu saja sudah menjadi perusahaan bank yang menghasilkan laba, dan nanti kita bisa ukur parameter yang mulai dari ROI, ROA, dan lain sebagainya. Mhm. Mhm. Jadi emiten-emiten yang kayak BBYB ini kalau mau dapat murahnya ya di tahun ini gitu ya, karena tahun depan kalau misalnya kondisi fundamentalnya udah jauh lebih baik gitu, udah nggak mungkin kayaknya bisa ada di harga-harga kayak hari ini. Nah, Bro Bernard, apakah di akhir tahun itu sebaiknya kita lebih condong ke blue chip gitu? Saham-saham second liner sama third liner gimana nih kalau dijadikan strategi untuk Santa Claus Rally? Saham-saham blue chips tadi saya udah sebutin ya. Tadi ada Mhm. saham Iya. kan, ada BTN ya. Sebenarnya kalau mau Iya. cari upside yang dikit, sekarang Mhm. yang cukup oke BRI dan BNI ya, tapi tadi saya sudah sebutkan Iya. area-areanya. Tapi kalau mau cari Mhm. upside yang tinggi tapi juga ada risiko, teman-teman harus disiplin stop loss. Tadi saya juga disebutkan saham-sahamnya di sektor Mhm. pertambangan, Topang BBTN, kemudian ada BBYB, dan juga teman-teman nanti Telkom sama Astra, tadi saya juga ada point out area-area yang menarik, tapi bukan Mhm. sekarang, sedikit lagi Mhm. nih kalau kalian ntar dia ada rejection, nanti kita bisa buy. Dan tentu saja nanti semua akan diupdate ya di grup Telegram Sukor Cuan Troopers. Jadi teman-teman jangan lupa buka Mhm. rekening Sukor di eform.sukorstas.com. Saham pagi ditunggu karena kita lagi rebranding. Tahun depan kita akan menjadi bisikan Bernard. Begitu. Mantap, mantap. Jadi jangan lupa
Cuan Trooper supaya tetap keep update harus join bareng kita dong ya lewat eform.sukorsekuritas.com dan jangan lupa join ke grup Telegram kita dan follow Instagram kita. Dan yang nonton pada malam hari ini jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke saya, ke Bro Bernard dan juga ke @sukorsekuritas untuk mendapatkan 2 paket lengkap ya. Yang di dalamnya itemnya salah satunya adalah isinya paket kopi ya bareng dengan kopi dari Java Bika Coffee. Nah, Bro Bernard, untuk emiten-emiten dan juga sektor-sektor properti gitu misalnya dan infrastruktur di akhir tahun, apakah ini bisa dijadikan strategi atau enggak nih? Sebenarnya konstruksi udah aku tunggu-tunggu nih, karena waktu itu ada Mm-mm. tanda-tanda ada akumulasi ya. Tapi ini Iya. malah breakdown support lagi nih si Adikarya. Mhm. Nah, kita masih wait and see dulu. Area support kuatnya sebenarnya di area 480. Kita stop loss nanti kalau mau spekulatif buy 470. Saham konstruksi boleh beli tapi harus ada stop lossnya. Karena kalau dia Iya. naik kencang, kalau turun juga turunnya kencang juga. Jadi Mm-mm. waspada karena freeport-nya juga besar. Saham konstruksi dan saya paling oke sama Adikarya ya karena koreksi udah paling dalam dan juga kita juga koreksi udah dalam tapi harus stop loss juga. Kalau turun terus ya jangan beli. Dan waskita ini Mhm. harganya udah harga COVID level anyway teman-teman. Di harga 3 Hmm. di harga COVID atau COVID dia sempat turun segini. Jadi ya stop loss tetap harus. Misalnya di Mm-mm. 370 stop loss, 386 kita spekulatif buy, resisten di area 480 still oke. Okay. Jadi dua saham itu Hmm. area waskita. Karena kenapa waskita udah harga di harga COVID? Coba teman-teman perhatiin. Oke, ini pas banget nih ada yang nanya Wika gimana ya SKT aja ya. Pas kita habis, Lebih kita oke fokus nih. saja tiap Heeh. sektor saya bisa pick 2 aja ya. Karena kalau kebanyakan Iya, teman-teman bingung, saya udah screening betul. 2 terbaik menurut pandangan saya, jadi teman-teman tiap sektor pilih 2 aja supaya teman-teman nggak bingung. Itu kenapa saya Mm-mm. cuma suggest 2. Kalau nggak teman-teman pusing Mm-mm. pertanyaan yang saya sebutin. Baik. Nah, kalau akhir tahun kan itu biasa ada semarak-semarak liburan dan juga belanja dari para apa ya retail investor gitu. Emiten-emiten retail sendiri ini menarik nggak sih? Kita tadi kan udah dibahas satu Era Jaya. Nah, tapi kalau emiten yang lainnya gimana yang berhubungan dengan retail kayak mall, misalnya kayak Mitra Adi Perkasa gitu ya. Habis itu emiten-emiten Ace Hardware yang seperti ini atau Ramayana itu apakah menarik di akhir tahun ini, Bro Bernard? Kalau saya tadi udah menyebutkan era ya satu ya. Nah sebenarnya Mm-mm, mm-mm, saham lain yang cukup menarik itu adalah saham yang di kota besar ya. Karena saya selalu bilang iya. saham kota besar itu potensi yang menarik karena daya beli masyarakatnya nggak turun. Dan itu terlihat dari Mhm, penjualan LV, Louis Vuitton di Indonesia, kemudian merek-merek lainnya yang masih cukup tinggi. Nah oleh karena itu tadi saya suggest era, kemudian yang untuk kelas middle up lainnya juga ada MAPI ya, tapi MAPI mungkin ini mhm, valuasinya udah cukup tinggi. Jadi teman-teman kalau saya sih masih belum ya untuk MAPI. Saya better era untuk saat ini mhm, karena risikonya lebih terbatas lah untuk saat ini. Kalau teman-teman suka saham-saham yang relatif fluktuatif, yang sempat masuk dalam radar saya itu MPPA ya. Teman-teman bisa perhatiin NPPA. MPPA. MPPA ini retail tapi dia lebih hypermart ya, makanan-makanan gitu. Nah, teman-teman bisa perhatikan area support di area breakout pola inverted and shoulders-nya di area kisaran 150. Stop loss Mhm, bisa lakukan jika turun di bawah area moving average 50-nya di area 145 dengan resisten di area 180 dan 204. Hari ini dia terseok karena terbawa sentimen Goto ya, karena Goto juga invest di MPPA, tapi menurut pandangan saya harga 144 kita bisa spekulatif kalau misalnya dia ada rejection, tapi karena mengingat hari mhm, ini ARP kita kasih dulu ya. Tapi itu bisa mmm, masukin posisi. mhm, baik baik, Dan ini juga menarik mungkin banget nih. saham-saham terakhir ya yang ingin saya bahas Mhm, terakhir mungkin kaitan mengenai corporate action. Kaitan mengenai corporate action ini yang cukup lagi hype adalah saham-saham kaitan mengenai grup Panin. Karena tentu mhm, saja grup Panin lagi dirumorkan karena mungkin usia foundernya sudah cukup tua
Mhm. sehingga banyak yang berspekulasi dia akan dijual, dan ada beberapa bank yang berdasarkan Mhm. berita sudah pitching dengan saham grup Panin ini adalah Mhm. dari UFG, Sumitomo, dan Mizuho. Oke, oke, Seperti oke. itu. Nah, untuk saham ini, kalau saya prefer yang likuiditas tinggi, yaitu PNLF atau Hmm. Panin Finansial. Panin Finansial ini merupakan holding dari PNBN atau Bank Panin. Nah, dari Mhm. PNLF ini sendiri, area support di kisaran area 450 bisa spekulatif buy. Stop loss jika turun di bawah area 424 dengan resisten di kisaran area 490 dan 520. Ini untuk PNLF, ini saham terakhir yang Mhm. mungkin bisa menjadi kado Natal buat teman-teman semua. Misal dealnya jadi, begitu buat teman-teman. Iya, mantap banget. Ini yang saya suka dari bisikan Bro Bernard nih. Dikasih emiten-emiten pamungkas di akhir-akhir. Thank you banget Bro Bernard ini buat bisikan-bisikan mautnya. Ada banyak banget emiten yang udah kita bahas ya, baik secara fundamental maupun teknikal. Jadi jangan lupa Cuan Troopers dan yang belum bergabung, bergabung via e-form.sukorsekuritas.com untuk mendapatkan paket akhir tahun spesial dari Sukor Sekuritas ya. Malam ini kita baginya dua gitu karena spesial ada Bro Bernard di sini dan tiap Instagram Live nanti akan kita bagi kembali. Dan pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab jangan lupa nanti bisa di DM ke Bro Bernard mungkin atau bisa di Yes. DM juga ke Sukor Sekuritas gitu Dan ya. jangan lupa buka rekening Sukor, Daniel. Kamu lupa terus. Jangan lupa bergabungnya lewat e-form.sukorsekuritas.com wajib ya wajib supaya kita tergabung nih tergabung dalam komunitas Cuan Yes. Troopers. Dan tiap hari ada Mantap. rekomendasi, karena sampai pagi lagi istirahat. Ini biar ngajak kalian biar buka rekening Sukor lah. Biar ada grup diskusi sama ada rekomendasi harian. Betul. Jadi nggak bukan sampai pagi, ada Cuan Troopers Group, buka rekening Sukor. Nanti kita ada tahun depan lagi dengan bisikan Bernard.